Dewa yang terakhir, Pak Sarif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera pimpinan rapat yang saya hormati Pak Sekjen, seluruh jajaran, rekan-rekan dari Komisi 5 yang saya hormati. Pertama berkaitan dengan implementasi berkaitan dengan Undang-Undang Sumber Daya Air ini. Kebetulan pada waktu itu saya ikut membahas dan di tim, termasuk di tim kecilnya kaitan dengan pensinkronan ini. Memang pada saat itu ada perbedaan pandangan. Sempat kita skor di dalam sidang paripurna. Karena ada perbedaan pandangan antara Menteri Dalam Negeri dengan kita pada waktu itu berkaitan dengan kewenangan. Saya masih ingat Menteri Dalam Negerinya waktu itu Pak Cahyokumolo. Nah, tetapi kita menyadari berkaitan dengan, terutama saya akan bicara berkaitan dengan sumber daya air ini, karena persoalan sumber daya air ini memang menjadi persoalan cukup besar, terutama berkaitan dengan masalah irigasi, masalah lain termasuk pemenuhan terhadap kebutuhan air bersih pada waktu itu. Karena memang saat yang lalu itu banyak kewenangan-kewenangan di daerah pada saat itu pembangunan, karena dalam rangka untuk terutama juga mengatasi terhadap kaitan dengan salah satunya bidang pertanian, itu kan banyak dilakukan lewat impres. Membangun tanggul, membangun irigasi dan sebagainya itu dilakukan impres pada masa itu. Karena dari Pilita dalam rangka untuk mengejar sebagai kita supaya surplus pada waktu itu. Tapi setelah undang-undang kewenangan itu diberlakukan, akhirnya banyak yang dibangun oleh pemerintah pusat itu tidak mampu dibangun oleh pemerintah daerah. Saat itu sebenarnya sudah clear ini. Pada saat kita rapat itu Pak Sekjen, ya Menteri Dalam Negeri juga menyadari bahwa ini kan menjadi lex specialis berkaitan dengan undang-undang ini gitu untuk kita berlakukan, sehingga tidak perlu menjadi perdebatan berkaitan dengan kewenangan, karena mengatur hanya berkaitan dengan masalah sumber daya air dengan pertimbangan-pertimbangan tadi yang saya sampaikan. Nah, cuma saya makanya beberapa waktu yang lalu saya juga sampai kepada Dirjen berkaitan dengan ada beberapa, Pak ini tidak bisa, ini kewenangan daerah ini di bawah 3.000, karena kewenangan kita 3.000 lebih. Nah, saya tanyakan, undang-undang kan sudah kita bikin pada waktu itu, salah satu untuk memberikan pengeluaran itu. Tapi kenyataannya juga ternyata hari ini kita bahas masih dalam proses ini gitu. Nah, saya kira saya tidak tahu pada waktu itu, karena kita sempat kita deadlock loh Pak. Akhirnya kita rembuk kembali gitu. Saya masih ingat betul. Akhirnya kita ambil keputusan waktu itu, kita putuskan menjadi undang-undang. Sebenarnya tidak lagi menjadi perdebatan seharusnya saat ini antara Bappenas. Dari sisi yuridis ya. Tapi saya tidak tahu kalau sisi yang lain berkaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan yang lain. Tapi padahal kan sudah kita bahas. Termasuk juga berkaitan dengan undang-undang jalan itu. Memang yang diajukan cukup besar juga, 87 triliun. Undang-undang jalan tuh Pak. Pada saat itu juga saya tanyakan kepada Pak Sekjen, juga ada waktu itu kita ikut dalam pembahasan anggaran itu. Tapi saya tidak bicara masalah itu. Tapi kaitan dengan ini saya kira udah tidak ada masalah Pak. Seharusnya udah harus kita implementasikan ini. Karena memang ini sekarang ini banyak masyarakat yang tadinya dia bertani karena kaitan dengan ketidakmampuan memperbaiki terhadap hal itu yang menjadi kewenangan daerah-daerah tidak mampu. Akhirnya mereka sekarang yang produktif itu juga sudah menjadi terbengkalai gitu, menjadi tidak produktif. Saya kira itu. Terima kasih. Cuma itu tambahan saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Novi 3 menit ya. 3,5. Oke. Makasih pimpinan yang saya hormati, anggota, Pak Sekjen dan jajaran yang saya hormati. Terima kasih. Jadi hari ini kita membahas tentang rancangan pembangunan peraturan pemerintah ini yang jalan dan SDA memang
Sebenarnya sama sih Pak Sekjen sama yang lainnya. Kita ini bikin ini kan berharap bisa segera direalisasikan gitu. Kemudian kita bisa langsung laksanakan karena dalam membuat undang-undang ini pasti kan ada tujuannya. Tujuannya merevisi sesuatu yang kita ingin perbaiki sehingga tidak membatasi di mana kita ingin membantu. Tapi mungkin ada kendala di dalam. Saya sih membacanya gitu ya, membacanya pimpinan seperti kemarin juga sempat di luar itu ada bahasa tolong dong disupport juga dari Dewan gitu bagaimana ini bisa cepat. Apakah butuh langkah-langkah konkret lainnya yang untuk mensupport bagaimana ini bisa turunannya bisa langsung terrealisasi gitu loh Pak Sekjen. Karena kemarin sempat ada yang diskusi sama saya, ini kok nggak turun-turun sih peraturan turunannya supaya kita jalan bisa bantu karena kita mau bantu desa susah, tunggu peraturannya. Kemudian yang irigasi tadi juga menyampaikan jadi terkendala, ini kewenangannya mana, dan sudah 3 tahun, harusnya kan 2 tahun itu. Tapi ada bahasa bantulah untuk disupport gitulah. Ini apa ini yang harus langkah-langkah konkret apa sih yang harus dilakukan baik dari kementerian maupun DPR sehingga apa yang menjadi tujuan ini bisa cepat direalisasikan. Itu Pak Sekjen pastinya harapannya ini bisa segera gitu ya sehingga walaupun mungkin tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Sarip ada anggaran-anggaran yang kalau ini dilaksanakan terus membebani besar sehingga ada upaya untuk lah nanti di-delay aja lah. Jadi nanti mungkin tahun depan aja. Nanti kalau lupa ya biarin tahun depan lagi. Itu kan kita nggak ngerti ya. Begitu banyak orang gitu, banyak kepentingan gitu. Kalau sekarang nanti duitnya keserap lagi nih ke sini. Kayaknya gitu apa ada seperti itunya gitu. Jadi menurut saya pimpinan ada harus langkah-langkah yang sangat konkret gitu sehingga tidak berlarut-larut. Kemudian di luar itu mumpung ketemu Pak Sekjen saya juga ingin sekalian lah menyampaikan itu jalan tol Gede Bage, Cilacap, Bandung Cilacap, kemudian Cilacap connect ke Jogja, Solo itu Pejagan gimana? Itu aja. Makasih pimpinan, harapannya cepat bisa realisasi. Iya, program nanti. Nyamber. Ya. Aji mumpung. Baik, saya kira dari anggota semua sudah. Ada catatan penting juga yang ingin saya sampaikan Pak Sekjen. Saya kira apa yang disampaikan para anggota ini menjadi pertanyaan kita semua sebenarnya. Yang pertama bahwa kita tahu semua semangat dari revisi Undang-Undang 17 tahun 2019 tentang sumber daya air. Ya, karena air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi yang penting dalam menguasai hayat hidup orang banyak. Dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini karena sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar ya. Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam pasal itu dinyatakan secara tegas bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini roh-rohnya yang ada di dalam undang-undang ini. Ya, dari semangat itulah maka harus ada payung hukumnya yang kita sudah selesaikan di DPR, tinggal bagaimana pemerintah mengaplikasinya dengan peraturan-peraturan pemerintah karena yang itu diamatkan di dalam undang-undang ya. Maka harus segera pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah untuk bisa menjalankan. Seperti kita ketahui semua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air telah dicabut
keberlakuannya secara keseluruhan melalui putusan Mahkamah Agung nomor 84 ya, tahun 2013 dan memberlakukan kembali Undang-Undang nomor 11 tahun 1974 tentang pengairan. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa negara harus memenuhi hak rakyat atas air sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh sebab itu, maka kehadiran negara dalam pengelolaan sumber daya air harus diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini amanat ini, ya, yang harus kita semua sepakat. Undang-Undang nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air terdiri dari 79 pasal, 16 bab, yang disahkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 15 Oktober tahun 2019. Memuat materi pokok, ya. Ini kita semua saya kira membahas ini kan sudah jelas ya. Yang pertama tentang penguasaan negara dan hak rakyat atas air. Wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya air. Pengelolaan sumber daya air, perizinan penggunaan sumber daya air, sistem informasi sumber daya air. Pemberdayaan dan pengawasan, pendanaan, hak dan kewajiban, partisipasi masyarakat, dan koordinasi. Selain itu diatur pula ketentuan mengenai penyidikan dan ketentuan pidana atas pelanggaran ketentuan dalam undang-undang. Jadi diatur juga di dalam undang-undang ini tentang bagaimana kalau ada yang melanggar tentang undang-undang ini. Jadi undang-undang ini sebenarnya sudah sangat baik, ya kan? Tinggal apalagi yang harus menjadi kendala tentang peraturan pemerintahnya. Itu. Sedangkan saya kira harusnya secepatnya apa yang disampaikan oleh Pak Hamka tadi, ya, bagaimana 3 tahun ini kementerian ini berjalan melakukan pembangunan, dasar hukumnya apa yang dipakai, undang-undang mana gitu, ya kan? Jangan menjadi kita membuat satu ruang menjadi standar ganda kita. Kita mau yang ini, kita pakai undang-undang ini. Kita mau lakukan ini, kita pakai yang ini. Ini kan standar ganda kita. Harus ada satu menjadi undang-undang patokan kita semua. Jadi harapan kami selaku pimpinan, saya ingin supaya ini harus segera juga diselesaikan. Yang berikut saya kira di dalam undang-undang peraturan ini ada 4 ya, rancangan peraturan pemerintah ya, yaitu di dalam aturan turunan Undang-Undang 17 tentang sumber daya air. Keempat RPP tersebut, yang pertama peraturan pemerintah ya tentang sumber daya air, yaitu RPP irigasi, RPP sumber daya air, RPP sistem penyediaan air minum atau SPAM. Ini poin-poin ini yang mungkin saya kira yang harus segera dilakukan. Ini mohon maaf, saya harus sampaikan juga bahwa saya melihat ada kendala di pemerintah. Setelah ada beberapa kementerian ya memberikan masukan atau ikut di dalam pembuatan undang-undang ini dengan memberikan masukan, yaitu Kementerian LKH, Kementerian SDM, dan Kemenko Marves. Ya. Yang katanya ini merubah substansi draft dari RPP PSDA ini. Ya. Ini nggak boleh dirubah substansinya, Pak. Kalau dirubah berarti ya maknanya berubah itu. Nggak boleh.
Ini saya kira yang paling berperan sini mungkin nanti Menko Marves itu. Nggak boleh, ya kan? Dasar hukumnya yang kita buat ini semangatnya ada. Kalau itu merubah draft dari substansi rancangan peraturan pemerintah tentang pengelolaan sumber daya air, ya berarti apa yang sudah diputuskan bersama DPR dengan pemerintah, ini sudah tidak lagi seperti semangat yang kita putuskan bersama. Ya. Jadi itu yang mungkin catatan-catatan yang perlu Pak Sekjen. Saya kira waktu 3 tahun ini sudah terlalu lama Pak Sekjen. Ya. Dan itu menjadi pertanyaan kita semua nantinya. Bahwa dasar hukumnya dari mana yang dipakai ya untuk melakukan menjadi pegangan untuk melakukan pembangunan khususnya dalam sumber daya air yang tadi disampaikan. Apa disampaikan Pak ini tadi betul bahwa Pak Sarif dulu memang pakai semua itu bisa impres segala macam. Itu kan sudah kita hilangkan. Ya kan? Dan yang namanya pemerintah pusat itu tidak boleh ada batasan. Ya kan? Pemerintah pusat tidak boleh dibataskan. Pemerintah pusat bisa sampai ke tingkat yang paling bawah. Kalau pemerintah daerah harus dibatasi. Bisa. Tapi pemerintah pusat tidak. Semangat itulah yang makanya kami merubah undang-undang ini. Ya kan? Supaya bagaimana seperti tadi disampaikan ada daerah yang ya irigasinya cuma sekian harus dibuat bumbungnya ya, tapi dengan alasan bahwa ini cuma sekian jadi pemerintah pusat tidak bisa masuk ke sana. Padahal daerah situ sangat tergantung dengan pertanian, sumber alamnya cuma ada tanah misalnya, yang lain tidak ada. Maka pemerintah pusat harus bisa hadir di sana. Nah, semangat inilah yang membuat perubahan dari undang-undang ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin selanjutnya dari anggota dan pimpinan semua sudah selesai. Pak Sekjen, mungkin ada beberapa hal saja yang penting yang Pak Sekjen sampaikan. Hampir semua sama Pak Sekjen. Ya, poin-poin yang paling penting, masalahnya di mana? Supaya kami juga tahu. Ya kan, betul nggak yang tadi saya sampaikan? Ada perubahan yang sampai yang namanya substansinya ini berubah. Ya kan? Kami juga ingin tahu itu. Ya kan? Jadi, dan bagaimana komitmen juga Pak Sekjen untuk undang-undang jalan? Karena apa tadi disampaikan Pak Dewo, semangat itu juga bahwa pemerintah pusat bisa, tadi saya sampaikan, bisa masuk sampai ke situ di bawah, ya kan, untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat di seluruh penjuru tanah air. Ya. Jadi, jangan nanti undang-undang jalan pun nanti bisa sampai 3 tahun, karena di dalam draft keputusan kita bersama itu kita beri waktu 1 tahun ya, teman-teman ya, undang-undang jalan ya. 1 tahun ya. Jadi semoga tidak melewati. Baik, saya persilakan Sekjen, nanti yang singkat saja, yang lain nanti bisa diberikan secara tertulis. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Pimpinan, Ibu, Bapak, para anggota Komisi 5 DPR RI yang terhormat dan kami hormati. Terima kasih banyak telah mengingatkan kami terkait dengan penyelesaian peraturan perundangan turunan dari kedua undang-undang tersebut. Tentu kami akan sesuai tadi sudah disampaikan bahwa kami harus segera menyelesaikan, apalagi undang-undang sumber daya air memang sudah 3 tahun.
Oleh karena itu kami akan melakukan tindakan-tindakan percepatan, terutama yang murni bisa diputuskan oleh Kementerian PUPR. Dapat kami laporkan bahwa beberapa bagian dari proses yang harus kami lakukan memang tidak sepenuhnya dapat dijadwalkan atau diputuskan oleh Kementerian PUPR. Itu ini mungkin kami harus turun tangan kembali, masuk ke rekan-rekan para mitra, para stakeholder untuk segera dijadwalkan. Seperti tadi, harmonisasi memang sudah tidak di Kementerian PUPR. Kami mengusulkan untuk segera dilakukan percepatan-percepatan. Beberapa bagian tadi yang menurut kami sangat penting adalah bagaimana pada masa transisi ini. Tadi Pak Hamka mengingatkan Pak Dewo tentang apa yang kita gunakan di dalam masa transisi sehingga tidak ada kekosongan hukum. Izin melaporkan bahwa untuk hal ini mengisi dalam tanda petik karena memang peraturan yang baru, PUU turunan sebagaimana undang-undang yang baru ini belum, maka kami menggunakan peraturan yang tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut, tetapi masih berlaku. Mengikuti pasal 76 khususnya di ayat B, bahwa semua peraturan pelaksanaan sumber daya air dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti. Ini yang kami gunakan, tentu ini tidak bisa kami gunakan secara terus-menerus, oleh karena itu kami sangat setuju dan dengan catatan yang salah dengan RDP kali ini itu menjadi tambahan bekal buat kami untuk bisa mempercepat proses ini agar kita tidak berlama-lama dengan penggunaan pasal 76 ayat B di Undang-Undang Sumber Daya Air ini. Pimpinan, Siapa Pak? izin pimpinan. Ya, Yang dimaksudkan sebelum diganti, Belum diganti. itu pengertiannya seperti apa? Undang-undang yang baru ini tentang sumber daya air itu kan sudah disahkan. Apakah itu tidak bisa diartikan sudah diganti? Begitu. Ya. Kalau itu pengertiannya terbit dan sudah mengganti undang-undang yang lama, artinya segala dinamika yang terkait dengan air tidak memakai undang-undang yang lama, gitu kan? Tapi kenyataan di lapangan masih berpedoman terhadap undang-undang yang lama. Itu coba dijelaskan. Izin Pak, pimpinan. Jadi memang sepanjang aturan di peraturan existing itu diatur dan dia tidak bertentangan, dan normanya belum diganti oleh undang-undang yang baru, maka itu boleh kita gunakan. Tetapi kalau sudah jelas-jelas bertentangan dengan norma yang di undang-undang yang baru, dan ternyata sudah diganti norma tersebut, tidak mungkin kami gunakan, Pak. Tentu penggunaan pasal transisi ini ada limitasinya. Oleh karena itu, kami terima kasih banyak bahwa ini diingatkan agar kami tidak menjalankannya dalam kapasitas yang tidak penuh, karena transisi kan ada batasan-batasannya, termasuk tadi oleh Pak Dewo tadi yang menjadi concern beliau. bentar Pak Sekjen. Iya, kira-kira transisi itu berapa lama Pak? Di pasal 76 ini kalimatnya secara eksplisit tadi semua peraturan pelaksanaan SDA dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan, Pak. Jadi kalau bertentangan nggak mungkin kita gunakan peraturan itu. Oke, berarti tidak bertentangan dengan aturan yang baru yang kita buat ya? Tidak boleh, Pak. Tidak boleh? Tidak boleh. Ya, Oke. Bapak. Ya. Pimpinan, mohon maaf Pak Sekjen. Mungkin dari Biro Hukum Sekjen ini membaca secara detail. Mana yang bertentangan, mana yang tidak, itu dikualifikasikan. Karena dari undang-undang yang lama, itu bertentangan dengan undang-undang yang baru, tapi masih memakai acuan undang-undang yang lama. Saya kasih contoh, Pak. Ada aspirasi membangun bendung. Bendung yang bisa ditangani oleh pusat, itu yang bisa untuk mengairi irigasi
minimal sekian ribu. Kalau nggak salah minimal 1.000 hektar. Tapi undang-undang yang lama itu minimal 5.000 hektar. Ini kan berarti bertentangan. Bila bertentangan berarti yang dipakai kan yang baru. Gitu kan, tapi kenyataannya yang dipakai masih yang lama. Gitu Pak, ini kejadian di lapangan ada yang semacam itu. Izin Pak, mohon maaf. Ya, saya tambahkan. Saya ingin kejelasan juga seperti Pak Dewa. Ya. Bahwa bertentangan itu, ya kan, artinya kalau undang-undang yang lama bertentangan dengan yang baru, maka dipakai yang baru, Pak. Ya. Kalau bertentangan, ya kan, dengan yang baru terus pakai yang lama, berarti undang-undang baru tidak berlaku. Betul. Maka pertentangannya di situ, Pak ya. Kita sepakat di situ, Pak ya. Betul, Pak. Saya mohon kejelasannya. Setuju Pak. Izin melaporkan Pak. Mungkin tadi karena kisnya Pak Dewo sudah menyampaikan masalah bendung. Memang di undang-undang atau peraturan yang lama ada batasan kalau irigasi sampai dengan 1.000 itu dilakukan oleh kabupaten kota. 1.000 sampai dengan 3.000 itu oleh provinsi, dan di atas 3.000 merupakan tanggung jawab pusat. Itu memang wujud di dalam peraturan yang lama. Ya, peraturan yang lama di mana sebenarnya undang-undang yang 7/2024, kemudian yang sudah dikembalikan lagi ke Undang-Undang 11 tahun 1974, di Undang-Undang 11/74 memang tidak ada norma itu, jadi tidak mengatur 1.000 3.000. Tetapi ada undang-undang lain, undang-undang yang menyangkut pemerintahan daerah mengatur tentang 1.000 3.000. Itulah yang tadi disampaikan oleh Pak Sarif, mengingatkan kita dispute pada saat kita terakhir harus melakukan lobbying pada saat penetapan Undang-Undang 17 2019. Artinya kemudian Kementerian Dalam Negeri mengiyakan untuk mengubah itu. Nah, izin melaporkan sampai sekarang peraturan turunan yang menyangkut peraturan pemerintah, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, bunyinya masih sama. Jadi sekali lagi bunyinya masih sama. Jadi kami undang-undang yang baru, Undang-Undang 17 2019, tidak ada norma tentang pembagian kewenangan. Jadi sayangnya memang di situ tidak misalkan pemerintah pusat bisa masuk ke 1.000. Jadi norma itu tidak diatur kembali, Pak. Nah, oleh karena itu di dalam peraturan turunannya, apakah di RPP nanti teman-teman, tentu kami menyerap yang selama ini sudah diarahkan di dalam pembahasan di DPR maupun banyak masukan dari pemerintah daerah bahwa tidak mungkin kita menggunakan batas 3.000 hektar. Itu harus diturunkan. Kami sepakat Pak, itulah yang kami wujudkan di dalam pengaturan di bawahnya, jadi dalam RPP ini. Tentu sekali lagi saya juga bisik-bisik dengan Pak Karul tadi dengan Kementerian Dalam Negeri agar segera melakukan perubahan peraturan turunan dalam hal ini adalah PPPP terkait dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Itu Pak, izin. Pimpinan, sebenarnya kita tidak perlu melebar sampai kepada undang-undang tentang peraturan daerah juga. Tidak perlu melebar ke sana. Kita fokus saja terhadap undang-undang tentang sumber daya air, undang-undang lama dengan undang-undang baru. Kalau kita fokus di situ, sebaiknya dalam implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 itu tidak harus berupa peraturan pemerintah, tidak harus berupa instruksi presiden, tapi bisa dengan peraturan menteri, ya, atau surat edaran menteri. Satu pun ini belum ada. Itu yang pertama. Yang kedua, coba saya minta dari Biro Hukum, Sekjen, ya, dikualifikasikan mana yang norma-norma atau pasal-pasal tertentu yang masih berpedoman pada undang-undang lama dan mana yang harus berpedoman terhadap undang-undang yang baru. Karena dalam penyelenggaraan pemerintah itu sebenarnya
tidak ada istilah transisi, tidak ada istilah kevakuman peraturan perundang-undangan. Jadi jangan sampai ini menjadikan satu kebingungan. Ya. Harus jelas bahwa yang isu irigasi itu pakai undang-undang lama, pasal yang mana yang masih berlaku, kemudian isu tentang sumber air dan seterusnya, isu-isu yang lain, itu yang masih berpedoman terhadap undang-undang yang lama itu yang mana, yang baru yang mana, sambil menunggu kepastian peraturan pemerintah itu. Jadi kalau kita berdebat soal contoh seperti itu tadi Pak Sekjen, itu sebenarnya itu debatable sekali. Karena asumsinya tidak letterlek semacam itu. Kalau kita berkonsultasi dengan pakar hukum juga tidak seperti itu. Kalau norma soal irigasi ada kewenangan 1,5 sampai 3.000 ke atas itu adalah undang-undang lama diatur begitu. Undang-undang yang baru tidak diatur pembatasan-pembatasan, ya itu bukan berarti yang undang-undang lama masih berlaku. Kalau yang di undang-undang baru tidak ada pembatasan, yang berlaku yang mana? Ya yang berlaku adalah undang-undang baru tanpa ada pembatasan kewenangan. Logikanya kan begitu. Jadi mau 1.000 mau ditangani oleh PUPR pusat silahkan. PUPR pusat tinggal dia mampu atau tidak, persyaratan teknis yang lain semacam apa, begitu kan. Jadi kalau memang batasan kewenangan itu diatur oleh undang-undang lama, kemudian undang-undang baru tidak mengatur kewenangan terhadap pembatasan, ya berarti yang berlaku adalah undang-undang baru tanpa aturan pembatasan kewenangan, begitu. Ya, Saya kira Pak Dewa. itu ya pemahaman saya. Jadi kita nanti tidak biar- perlu berdebat panjang pimpinan. Nanti saya minta ini aja buat secara tertulis dari bidang hukum, Ya, seperti seperti yang Pak Dewa sampaikan, biar kita juga punya pegangan sebelum PP ini terbit. sama-sama orang Sama-sama Madura kita. pimpinan, jadi nggak boleh lah terlalu Ya. panjang. Jangan. Baik Pak Sekjen, lanjut aja, silakan. Makasih banyak pimpinan. Ini izin merespon yang Pak Taman Nuri tadi terkait dengan, meskipun ini titipan mungkin daripada saya nanti di luar ditagih sama Pak Taman Nuri Pak. Ini terkait Palu Pak. Jadi di Palu memang ada loan, ada pinjaman luar negeri, emergency assistance, rehabilitation and reconstruction atau. Ini ada kegiatan air baku di Pasigala, kemudian irigasi Gumbala dan Sabodem. Ini sudah ongoing Pak, sudah dilakukan di tahun 2021. Kemudian untuk air minum, ini ada 4 paket sedang dilelang. Izin melaporkan bahwa pada saat kita menggunakan loan ini memang banyak pertimbangan dan ada yang biasa digunakan notification itu seperti persetujuan daripada lender bahwa itu kegiatan bisa dilaksanakan atau tidak. Umumnya mereka punya safeguarding policy, salah satunya adalah kejelasan hak atau alas hak atas tanah. Ini yang kami hadapi masalahnya di Palu, tapi alhamdulillah belakangan sudah mulai settle. Kami bekerja keras tentu dengan ATR BPN dan ke depan insya Allah bangunan-bangunan perumahan yang menjadi tanggung jawab PUPR juga dapat segera dilakukan. Mungkin itu Pak. Kemudian terkait Bu Novi, saya mohon ampun Bu Novi, saya melaporkan ini untuk Gede Bage, Tasik dan Cilacap, saya dapat contekan begini Bu. Ini dalam tahap pembebasan tanah dan persiapan konstruksi. Sementara jalan tol Cilacap Pejagan dan jalan tol Cilacap Jogja masih dalam pelaksanaan kajian kelayakan FS yang diharapkan selesai tahun 2023 sehingga lelangnya bisa di tahun 2024. Jadi insya Allah masih ada harapan Bu bahwa ini bisa kita lakukan bersama-sama. Bapak pimpinan, para anggota, ibu bapak yang kami hormati, izinkan kami mengupdate tentang impres jalan daerah.
Tentu kita telah menyepakati, saya juga masih mencatat detail bagaimana concern dan pembahasan di dalam penyusunan Undang-Undang 2 kemarin. Memang ada problem, tetapi prosesnya tidak berhenti. Statusnya adalah impres yang sudah diputuskan, jadi memang PU mengusulkan untuk disusun impres di dalam ratas. Dan ini sudah diwujudkan melalui pembahasan tentu antara Bappenas sebagai perencana, kemudian Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR tanggal 28 Agustus 2022, insya Allah inilah tanggal yang tepat, itu sudah ada penyampaian draft berikutnya, tetapi draft awal impres itu disampaikan sudah sejak bulan 5, tanggal 12 bulan 5 tahun 2022. Disampaikan oleh Kementerian PPN Bappenas ke Setnek. Dan sudah dilakukan beberapa kali pembahasan, memang ada pending issues. Ini terjadi biasanya dalam proses pembahasan terkait penugasan kepada Kementerian Keuangan dan rencana alokasi anggaran untuk penanganan jalan daerah melalui impres ini. Oleh karena itu kami terus ingin bergerak, namun memang komunikasi antara Sekretariat Negara dan Bappenas sebagai pengusul impres terus dilakukan. Oleh karena itu kami jadi sudah melakukan pembahasan khusus dengan Sekretaris Menteri PPN Bappenas agar proses ini tidak berhenti, Pak. Jadi kalau toh pun misalkan ada kemungkinan problem atau catatan dari kementerian yang lain, tetapi harus dipastikan bahwa proses ini tidak berhenti. Jadi kalau misalkan nanti ada catatan, mungkin pada saat nanti para menteri. Jadi tidak ada pending issues di tingkat teknis, terutama di tingkat eselon 1. Mudah-mudahan minggu ini bisa diterus lanjutkan. Jadi bola memang dan Pak Sekjen sudah menugaskan salah satu eselon Sesmen PPN Bappenas sudah menunjukkan salah satu eselon 1 untuk menerus lanjutkan ini, Pak, untuk tidak berhenti. Tentu semangatnya sama, oleh karena itu kami izin melaporkan, Pak, Kementerian PUPR melalui Dirjen Bina Marga terus berkomunikasi. Saya pikir tadi juga concern Bapak Ibu semua adalah hasil komunikasi dengan teman di Bina Marga untuk memastikan bahwa ini harus bisa dijalankan. Usulan-usulan, Pak, apakah dari stakeholder kita, dari pemerintah daerah mungkin yang dulu juga menyimak hasil pembahasan, juga mengusulkan kami tampung di dalam daftar usulan yang sudah ada di Kementerian PUPR, dalam hal ini di Dirjen Bina Marga. Mungkin itu, Pak. Yang kemudian ada satu hal lagi yang tadi yang Pak Edi Santana, Pak, mohon maaf, Pak. Tadi memang ada isu di air minum satu, itu masalah tarif. Di peraturan yang lama, jadi PP 122 tahun 2015, tarif ini ditetapkan oleh gubernur. Semangatnya tetap bahwa cost recovery harus terjadi di situ, artinya memang jangan PDAM menjual rugi. Karena dengan cara seperti itu pasti PDAM-nya akan tidak bisa bergerak. Dari pemantauan kami sudah ada 22 provinsi yang sudah menyesuaikan tarif itu dengan cost recovery. Terjadi di 100 kabupaten kota. Nah, oleh karena itu dari Kementerian Dalam Negeri tetap mengusulkan agar ini ditetapkan oleh gubernur. Kebetulan memang ada Permendagri yang mengatur, insya Allah 76 ya, Permendagri 76 dan 77 seingat saya, yang mengatur apabila dia di bawah cost recovery, maka APBD harus menyediakan subsidinya, Pak. Namun memang kebijakan ini tidak sepenuhnya masih dijalankan, oleh karena itu ada semangat untuk memperkuat
untuk pengaturannya di pusat. Jadi tidak dilakukan pendekatan-pendekatan yang lain yang sepanjang perjalanan sejak 2015 sampai sekarang baru 100 kabupaten kota. Itu laporan kami terkait spam, Pak. Terima kasih banyak atas dukungannya bahwa dalam hal ini kami harus terus menjalankan perbaikan-perbaikan terutama dalam tarif ini. Untuk substansinya tadi Pak Disantana meminta menjalankan agar rancangan insyaallah kami siapkan Bapak. Jadi mungkin itu Pak Pimpinan dan Ibu Bapak sekalian yang kami hormati. Terima kasih. Terima kasih. Izin pimpinan sedikit. Ya, silakan Pak Hamzah. Pak Sekjen, saya ingin mengetahui lebih dalam sebenarnya persoalan yang kita hadapi terkait dengan impres jalan itu yang sama apa yang saya terima informasi dari teman apa yang disampaikan Mas Dewo. Apakah memang demikian pandangan kedua lembaga ini saling memperebutkan siapa yang berkewenangan di dalam pembiayaan? Ini perlu kita kaji dan perlu kita sama-sama mikirkan kenapa sih harus muncul hal-hal seperti begitu. Kalau sumber uang ya pasti dari Kementerian Keuangan lah. Saya tidak tahu bagaimana di sana ya. Jangan sampai ini yang menjadi hambatan sehingga ini tidak bisa selesai. Ini mohon barangkali mungkin ada pengetahuan Pak Sekjen. Kami ini hanya mendengar-dengar begitu aja. Artinya apakah ini benar atau gimana? Tolong barangkali kita diberi masukan sehingga kita juga bisa berpikir sama-sama dengan baik untuk kepentingan undang-undang ini. Terima kasih. Ada tanggapan Pak Sekjen? Silakan. Saya Pak izin menambahkan, jadi ini kami sesuai dengan surat dari Sekretaris Kementerian PPN Bappenas. Itu tanggal 29 Agustus 2022 tentu ini setelah bulan Mei kita melakukan pembahasan terus bulan Agustus juga ada ini penyampaian draft rancangan impres tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah namanya Pak. Yang ditujukan kepada Deputi Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara karena biasanya di beliau di Bu Lydia ini kami melakukan konsolidasi dan beliau punya kewenangan, diberi kewenangan oleh negara untuk melakukan itu. Dilaporkan di surat itu bahwa hingga saat ini masih terdapat pending isu terkait penugasan kepada Kementerian Keuangan. Dan rencana alokasi anggaran untuk kebutuhan penanganan jalan daerah melalui impres. Pak, kami secara formal informasinya dari Kementerian Keuangan saya tidak menerima apakah artinya tidak mendapatkan informasi berupa surat atau catatan formal. Tetapi Pak, yang jelas kami mendorong, kami mohon juga dikoordinasi dengan Kementerian PPN Bappenas agar prosesnya tidak berhenti. Kalau ataupun ada catatan itu bukan karena persepsi kita di level teknis. Tetapi nanti pada saat draft akhir itu dimintakan parafnya kepada menteri-menteri terkait. Jadi untuk menegaskan sebenarnya problemnya ada di mana. Itu Pak. Terima kasih Bapak. Baik, saya kira semua udah ya. Baik, dengan demikianlah saudara-saudara, apabila tidak ada lagi hal-hal yang perlu kita bahas, maka sesuai dengan ketentuan tata tertib pasal 283, kita akan merumuskan kesimpulan atau keputusan rapat dengar pendapat pada hari ini untuk kita sepakati dan kita tanda tangani bersama. Baik, kesimpulan. Pak Dewo baca kah? Ya. Draft kesimpulan. Rapat dengar pendapat Komisi 5 DPR RI dengan Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR. Rabu 14 Desember tahun 2022.
Pertama, Komisi 5 DPR RI menyayangkan belum selesainya penyusunan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan di tingkat pemerintah. Yang kedua, Komisi 5 DPR RI mendesak Sekjen Kementerian PUPR untuk meningkatkan koordinasi lintas sektoral sebagai upaya mempercepat penyelesaian peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. 2 poin saja. Tanggapan anggota? Tambah 1 poin lagi soal Inpres tadi. Impres apa? Coba. Jalan, ya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Staf biar menyusun dulu gitu. Bappenas. Poin ketiga ya. Komisi 5 DPR RI meminta Sekjen Kementerian PUPR untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas dalam rangka mempercepat penyelesaian penyusunan instruksi Presiden terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Cocok? Sebentar Pak, Ya. saya mau tanya sedikit Pak Sekjen. Di dalam penafsiran berkaitan dengan undang-undang jalan dengan undang-undang perairan itu apa undang-undang sumber daya air itu ada perbedaan penafsir. Kalau di sini cukup dengan impres undang-undang jalan, ya. Termasuk Bappenas waktu itu apa? Cukup dengan impres saja. Kalau cukup dengan impres sebenarnya undang-undang pengairan sama karena kewenangan itu kan cukup dengan impres saja gitu. Terima kasih Pak. Izin pimpinan dan Ibu Bapak para anggota, mungkin sebenarnya penyelesaian penyusunan Impres ini tidak berarti satu-satunya cara pemerintah untuk menjalankan sebuah undang-undang, tapi dia menjadi bagian. Sebenarnya tadi memang kami teman-teman mengusulkan ini bisa nggak tidak terkait undang-undang, tapi langsung saja Impres terkait penyelesaian jalan daerah. Atau dari draft yang sekarang sedang disusun adalah Impres tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah. Sehingga tidak ada tafsir yang berbeda. Jadi seolah-olah ada satu undang-undang cukup dengan Impres. Terima kasih Bapak diingatkan. Boleh? Boleh. Oke. Coba diperbaiki ya. Ya.
Izin Pak, ini kalau nama draft yang sudah diusulkan oleh Kementerian PPN Bappenas, yaitu percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah. Sebelum konektivitas ada peningkatan. Ini, Pak. Oh, tentang Pak, bukan, mohon maaf, terkaitnya menjadi tentang. Siap, terima kasih. Cocok? Ya. Baik. Pak Ketua, Ya. ya saya masih ingat beberapa waktu yang lalu Pak Menteri pernah sampaikan bahwa turunan dari Undang-Undang Jalan adalah impres. Jadi poin ketiga ini diharapkan supaya poin itu harus masuk. Itu sudah itu? Sudah? Ya? Sudah masuk. Oke ya? Ya. Baik, tidak ada lagi? Cukup? Pak Sekjen? Setuju Pak. Setuju ya? Ya. Saya kalau kita semua setuju, saya ketok. Ketok ya? Inilah Pak Dewo nih. Ya. Saya mohon anggota setuju ya? Pak Sekjen setuju? Oke. Saudara-saudara yang kami hormati, dengan telah disepakatinya beberapa kesimpulan dan keputusan tersebut, maka rangkaian acara RDP pada hari ini telah kita selesaikan. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata atau tindakan yang kurang berkenan. Sebelum rangkaian acara hari ini ditutup, kami memberikan kesempatan kepada Saudara Sekjen untuk menyampaikan sambutan penutup. Para Sekjen, kami persilakan. Pimpinan Komisi 5 DPR RI yang saya hormati, Ibu Bapak anggota Komisi 5 yang terhormat dan kami hormati. Pertama kali kami mohon maaf kalau ada hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi Ibu Bapak sekalian dan mungkin ada hal-hal penyampaian yang kurang berkenan. Yang kedua, kami ingin menyampaikan terima kasih karena dengan kesimpulan tadi insya Allah menjadi tambahan bekal buat kami untuk lebih mempercepat dan melakukan koordinasi antar kementerian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum saya lanjut, saya ingin menyampaikan kepada Saudara Sekjen bahwa Komisi 5 akan melakukan kunjungan kerja setelah reses nanti, tanggal 15 kita reses, yaitu ke Maluku, Bali, dan Sumatera Utara. Mohon agar bisa ditugaskan paling tidak Excellent 1 bisa hadir ikut bersama tim. Baik, apabila tidak ada hal-hal lain yang perlu kita bicarakan, maka rapat dengar pendapat pada hari ini dapat kita tutup dengan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.